adik-adik, apa kabar? Kali ini Kak Vivi akan membawakan dongeng tentang anak domba yang tersesat dari Kak Yudhistira Ikra Negara. Yuk kita simak cerita dongeng kali ini. Pagi itu, Dombi dan ibunya sedang asik makan rumput. Karena sudah sore, maka ibu Dombi mengajak pulang. Namun tidak dihiraukan oleh Dombi. Dia tetap asik makan rumput. Dombi tetap asik mengunyah rumput. Beberapa saat kemudian, dia baru sadar bahwa ibunya dan gerombolan kambing lainnya sudah tidak ada lagi. Sekarang dia baru sadar kalau dirinya sendirian. Padahal matahari sudah mulai tenggelam dan serigala biasanya muncul saat hari telah petang. Dengan rasa takut di hatinya, Dombi kecil berlari dengan sekuat tenaga sambil terus memanggil ibunya. "Ibu, jangan tinggalkan Dombi sendirian!" teriaknya. Tiba-tiba di tengah jalan, Dombi dihadang oleh seekor serigala besar. "Hai domba kecil, mau lari kemana kau?" tanya serigala itu. Dombi tampak terlihat sangat ketakutan. Ia langsung segera mencari akal. "Wahai tuan serigala yang baik, aku hanya seekor domba kecil yang malang. Jika kau ingin memakanku, silakan. Tapi tolong nyanyikan aku sebuah lagu dengan sulingmu, karena aku ingin menari sebelum kau makan," kata Dombi gemetar. Serigala besar itu segera saja menuruti permintaan si Dombi dan mulai memainkan sulingnya dengan merdu. Dan Dombi pun meloncat-loncat menari bergembira. Serigala besar itu tidak sadar kalau suara sulingnya terdengar oleh sekelompok anjing gembala yang langsung mengikuti arah suara seruling serigala tersebut. Betapa terkejutnya serigala besar itu ketika ia melihat sekelompok anjing-anjing gembala. Sebab bukan lagi domba yang ia santap, namun malah kini ia yang akan jadi santapan anjing-anjing gembala tersebut. Dengan cepat anjing-anjing gembala itu mengejar serigala besar tadi. Sambil berlari kencang, serigala besar itu pun bergumam, "Betapa bodohnya aku. Seharusnya langsung saja aku makan domba kecil itu." Kini Dombi sudah kembali berkumpul dengan ibu dan rombongannya. Ia merasa tenang dan nyaman berada di samping ibunya. Wah, ternyata sudah selesai ya adik-adik. Seru sekali ya cerita kali ini. Syukurlah si Dombi sudah berkumpul dengan ibunya ya. Kalau tidak, wah kasihan sekali. Dia bisa dimakan oleh serigala jahat. Si Landak yang kesepian. Cerita ini ditulis oleh Kak Ahmad Filian. Yuk ikuti keseruan ceritanya. Dahulu kala, nan jauh di tengah hutan, hiduplah seekor landak kecil yang kesepian. Lendi namanya. Lendi kecil tidak punya teman, karena teman-temannya tidak berani dekat dengannya, sebab takut tertusuk duri di tubuh Lendi. Setiap hari, Lendi hanya menghabiskan harinya dengan termenung di tepi danau. "Ah, andai saja tubuhku tidak berduri, pasti aku punya banyak teman," keluh Lendi. Ia berpikir bahwa Tuhan tidak sayang padanya, karena hanya dia yang tidak punya teman. Ketika sedang asik melamun di tepi danau, Kurko si kura-kura datang. "Hai Lendi, kau sedang apa? Kau terlihat sangat sedih," sapa si Kurko. "Aku baik-baik saja," ucap si Lendi. "Kalau kau ada masalah, ceritalah.
Aku akan mendengar ceritamu, ucap si Kurko. Jangan terlalu bersedih. Percayalah, kamu tidak sendiri. Aku bersedia menjadi temanmu. Kurko menenangkan Lendi. Lendi pun bahagia karena sekarang dia punya teman. Keesokan paginya, Kurko dan Lendi menerima undangan dari si Keti si Katak berulang tahun. Mari kita datang ke pesta, Keti, bujuk Kurko. Maafkan aku, Kurko. Aku tidak bisa ikut. Aku takut teman-teman yang lain akan kabur saat aku datang, karena mereka akan takut tertusuk duriku, ujar Lendi sedih. Kamu jangan khawatir, kawan. Kamu tidak pergi sendiri, kan? Kan ada aku. Kau tahu, di sana ada banyak makanan lezat, ujar Kurko meyakinkan Lendi. Lendi dan Kurko sampai di tempat pesta ulang tahun si Keti. Pestanya sangat meriah. Aneka makanan lezat terhidang dan buah-buahan segar pun tersaji untuk menjamu para tamu undangan. Saat acara tiup lilin, semua binatang berkumpul mengelilingi kue tar. Tapi mereka semua menjauh dari Lendi karena takut tertusuk durinya. Saat semua sedang menikmati pesta, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan si Molly, si anjing kecil. Kawan-kawan, selamatkan diri kalian, serigala jahat datang, teriaknya ketakutan. Seketika pesta meriah pun menjadi kacau. Semua binatang berlarian mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Dari kejauhan terdengar lolongan serigala dan derap kaki berlarian. Suasana pesta yang meriah berubah menjadi mencekam. Ketika semua hewan sibuk mencari tempat untuk bersembunyi, Lendi malah seketika menggulung tubuhnya menjadi bola dan menggelinding ke arah serigala. Tiba-tiba, "Au! Aduh!" Serigala melolong kesakitan karena kakinya tertusuk duri tajam Lendi. Serigala jahat itu langsung berlari menjauh dari tempat pesta dengan lolongan panjang karena kesakitan. Kini binatang pun merasa lega karena selamat dari serangan serigala jahat berkat duri tajam Lendi. Semua binatang mengeluk-elukkan Lendi dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Lendi. Berkat kamu, maka kami semua selamat dari serangan serigala. Sekarang kita semua akan menjadi teman baikmu, ujar teman-temannya. Akhirnya kini Lendi tidak kesepian lagi. Dia banyak punya teman dan sangat disayang oleh teman-temannya. Lendi pun sangat bahagia. Wow, seru sekali ya ceritanya adik-adik. Berkat duri-duri tajam Lendi bisa melindungi teman-temannya dari serangan serigala jahat. Wah, sekarang si Lendi tidak kesepian lagi. Senang sekali ya adik-adik. Eyang Katak yang bijaksana. Cerita ini ditulis oleh Kak Yudhistira Ikranegara. Yuk ikuti keseruan ceritanya. Di sebuah danau yang kecil, hiduplah sebuah keluarga katak yang terdiri dari bapak katak, ibu katak, si katak kecil, dan eyang katak. Sudah beberapa hari ini, danau tempat tinggal mereka mengalami kekeringan sebab musim kemarau panjang, sehingga tak ada air untuk diminum dan berenang. Mereka tidak mungkin tetap tinggal di danau itu, sehingga Pak Katak memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah dan mencari tempat tinggal baru. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya keluarga Katak itu menemukan tempat tinggal baru yang berupa sumur yang airnya penuh. Sumur itu berada di dekat sebuah kebun. Hore, senangnya! Kita bisa minum dan berenang sepuasnya, kata katak kecil girang. Semua keluarga Katak ikut bergembira kecuali eyang Katak. Kenapa eyang tidak ikut senang? Tanya Katak kecil. Bagaimana aku bisa bahagia jika semua ini hanya bersifat sementara? Ujar eyang Katak. Maksud ayah apa? Tanya Pak Katak. Begini anakku,
Bagaimana kita bisa keluar dari sumur ini jika air sumur ini tiba-tiba surut? Kata si Eyang Kata. Tapi karena terlampau senang mendapat tempat tinggal yang baru, mereka tidak memperdulikan nasihat Eyang Kata. Hingga suatu hari saat Pak Kata sedang pergi mencari makanan, semua keluarga Kata sedang tertidur lelap. Mereka tidak sadar kalau tiba-tiba air sumur surut. Beruntung Eyang Kata membangunkan mereka dan cepat naik ke atas sebelum air semakin berkurang dan semakin sulit untuk keluar dari sumur. Ketika Pak Kata kembali dan mengetahui kejadian itu, ia sangat menyesal dan minta maaf kepada Eyang Kata. Ingatlah, nasihat orang tua dan berpikirlah jauh sebelum melangkah. Wah, seru sekali ya ceritanya adik-adik. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Jika tidak, kita akan menyesal di kemudian hari. Beruang yang adil dan bijaksana. Ayo kita baca bareng-bareng teman-teman. Mari kita baca. Dahulu kala di sebuah hutan di Pulau Sumatera, para binatang hidup begitu bahagia dan damai. Mereka berada dalam kepemimpinan seekor beruang yang bijak. Sementara itu, di hutan Kalimantan, hewan penghuni hutan di sana hidupnya tertekan karena mereka dipimpin oleh seekor gajah yang tamak dan rakus. Suatu hari, gajah punya ide ingin memperluas daerah kekuasaannya. Ia segera memanggil kelinci untuk memberikan tugas kepadanya. Kelinci, kamu pergilah ke hutan di mana beruang berkuasa. Sampaikan kepadanya agar mereka tunduk dalam kekuasaanku. Kata gajah memberi perintah. Setelah mendapat perintah dari pemimpinnya, kelinci itu segera berangkat menuju hutan di mana beruang berkuasa. Ia segera menyampaikan pesan rajanya agar beruang dan semua rakyatnya untuk tunduk dalam kekuasaan Raja Gajah. Nah, setelah menyampaikan pesan Raja Gajah, kelinci segera kembali ke Kalimantan. Semua hewan penghuni hutan Sumatera begitu resah dengan berita yang dibawa kelinci itu. Tak jauh beda halnya dengan beruang. Raja hutan itu begitu risau. Ia cemas harus bagaimana mau melawan. Karena kami pasti akan mudah dikalahkan. Gajah dan pasukannya begitu kuat. Tapi, jika beruang dan rakyatnya menyerah dalam kekuasaan gajah, pasti mereka akan menderita karena sifat gajah yang tamak dan kejam serta semena-mena terhadap rakyatnya. Mengingat gajah memiliki tubuh yang besar dan kuat, gading yang panjang yang tentu dengan mudah mengalahkan pasukan beruang. Saat beruang sedang risau, tiba-tiba muncullah Landak. Ada apa, Landak? Kenapa kamu mau menemui aku? Tanya beruang dengan sopan. Maafkan hamba mengganggu tuanku Raja Beruang. Paduka Raja Beruang, saya ingin memberikan usul agar Paduka mengirim burung dan menyampaikan bahwa kita tidak akan tunduk kepada gajah rakus itu, ucap Landak dengan penuh hormat. Burung yang kita kirim itu juga harus membawa bungkusan berisikan bulu-bulu landak dan menyampaikan bahwa bulu-bulu itu adalah bulu raja di hutan ini, lanjut Landak memberikan usulnya. Rupanya Raja Beruang menyetujui usul Landak. Ia segera memerintahkan burung untuk segera menemui gajah dan membawa bungkusan berisikan bulu-bulu landak. Sesampainya di hutan Kalimantan, burung utusan beruang segera menyampaikan bungkusan kepada Raja Gajah. Gajah menerima bungkusan itu. Ia begitu ngeri dan takut saat membuka bungkusan yang berisi bulu-bulu tajam dan mengerikan. Ia berpikir pasti pemiliknya lebih kuat dan lebih hebat. Gajah pun ngeri dan ketakutan. Ia segera membatalkan niatnya untuk menguasai hutan di Sumatera.
Penghuni di hutan Sumatera itu pun senang mendengarnya. Ini semua berkat kecerdikan Landak. Wah, hebat sekali Landak teman-teman. Kenakalan anak tupai. Cerita ini ditulis oleh Kak Ahmad Filian. Ikuti keseruan ceritanya yuk. Pada zaman dahulu, kerajaan Tupai sedang ada pesta buah kelapa. Pesta ini diadakan dalam rangka kelahiran putra pertama raja. Pesta itu begitu meriah. Putra mahkota itu diberi nama Tompi. Untuk merawat Tompi, raja mengutus para pelayan kerajaan untuk menjaganya dengan sangat baik. Sebagai putra mahkota, Tompi dirawat oleh para pelayan-pelayan yang banyak. Ada yang bagian memandikan, ada juga yang bertugas untuk mengajak bermain. Suatu hari, Tompi bermain di taman. Ia melihat ada seorang penjual rambutan sedang menjajakan dagangannya. Tompi tampak tertarik dengan buah rambutan itu karena ia baru saja melihatnya. Karena yang meminta adalah putra mahkota, maka pedagang rambutan yang baik hati itu memberikan seikat buah rambutan untuk si Tompi. Tompi sangat senang menerima buah rambutan itu. Tompi begitu asik menikmati buah rambutannya. Tiba-tiba datang juga penjual durian yang menjajakan dagangannya. Tompi juga tertarik dengan buah durian. Menurutnya sangat aneh kenapa ada buah dengan kulit penuh duri-duri tajam seperti itu. Tompi sangat gembira mendapatkan aneka buah ada di hadapannya. Dengan perasaan gembira, disantapnya buah-buahan itu. Pelayannya sibuk mengupaskan aneka buah untuk Tompi. Ketika Tompi sedang asik menikmati durian dan rambutan, datang lagi penjual buah kelapa. Tampaknya penjual buah kelapa ini tampak ragu menjajakan dagangannya. Ia berjalan tergesa-gesa melewati Tompi dan pelayannya. Melihat hal itu, tentu saja membuat Tompi keheranan oleh sikap penjual kelapa itu. Bukankah penjual buah yang lainnya memberiku buah yang mereka jual? Tapi kenapa penjual itu tidak? Dengan nada marah dan angkuh, Tompi membentak dan berkata, "Seharusnya penjual kelapa itu memberi buah dagangannya kepada putra mahkota. Akan aku adukan pada raja penjual kelapa itu." Mereka langsung meninggalkan taman dan pulang untuk menghadap raja dan mengadukan tentang sikap si penjual kelapa tadi. Dengan penuh kasih sayang, raja menasihati Tompi. "Tompi anakku, belum saatnya kamu makan buah kelapa." Tapi rupanya Tompi sangat keras kepala. Semua yang dia inginkan harus dia dapatkan. Begitu pula dengan buah kelapa tadi. Ia masih saja merengek kepada ayahnya. "Ayah, aku ingin mencoba buah kelapa tadi, ayah." Tapi bukan Tompi namanya kalau dia menuruti ucapan ayahnya. Tompi malah kabur diam-diam. Kabur meninggalkan istana untuk mencari buah kelapa. Saat telah kabur jauh dari istana, Tompi menemukan buah kelapa yang sedang dijemur. Tanpa pikir panjang, Tompi langsung saja memakannya. Tapi, apa mau dikata, malang sekali nasib Tompi itu. Itu adalah sebuah jebakan. Saat sedang asik makan, tiba-tiba sebuah kurungan besi menimpa dan mengurung tubuh mungilnya. Untung saja ayahnya tahu dan segera membebaskan Tompi.
Tompi memeluk ayahnya dan berjanji tidak akan nakal lagi. Pada akhirnya, Tompi pun menyesal. Ia berjanji tidak akan mencari kelapa lagi. Ia minta maaf kepada ayah dan pada pelayannya. Wow, seru sekali ya ceritanya adik-adik. Adik-adik semuanya, kita harus selalu ingat perkataan orang tua ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam masalah yang disebabkan oleh kelakuan kita sendiri. Kesombongan si semut. Cerita ini ditulis oleh Kak Ahmad Filian. Ikuti keseruan ceritanya yuk. Suatu pagi yang indah, di tepi sebuah hutan, seekor semut sedang menelusuri jalan. Ia merayap dengan santai, sesekali ia berhenti untuk mencari makan. Setelah sekian lama semut berjalan, sampailah ia di tengah hutan, tepatnya di padang rumput yang luas. Ia berhenti di bawah pohon rindang. Sejenak ia memperhatikan kepompong yang menggantung di ranting itu. Semut kemudian memberanikan diri untuk memanjat pohon itu dan mendekati kepompong. Dilihatnya kepompong itu dengan seksama. Kepompong itu kadang bergerak-gerak. Terlihat lucu sekali, hehehe, pikir semut. Semut kemudian mencoba untuk menaiki kepompong itu. Hai kepompong jelek, malang sekali nasibmu, bentak semut. Sambil bergaya, semut itu kembali mengejek kepompong. Lihatlah diriku ini, setiap saat bisa bebas kemana-mana. Tidak sepertimu, bergerak saja susah. Hahaha. Lihatlah dirimu, betapa mengenaskan. Kamu terperangkap dan tidak bisa keluar. Ejek semut merah lagi. Sementara kepompong hanya diam membisu memperhatikan ocehan semut merah itu. Semut merah itu kemudian turun. Ia sudah puas mengejek kepompong jelek itu. Ia kemudian melanjutkan perjalanan mencari makanan di tepi hutan. Setelah kepergian semut merah, kepompong itu tiba-tiba bergerak-gerak. Dan tak lama berselang, muncullah seekor kupu-kupu yang sangat cantik dan menawan. Hingga suatu hari, semut merah teringat dengan kepompong. Ia kemudian memutuskan untuk mendatanginya. Setelah sampai, ia terkejut. Ternyata kepompong sudah tidak ada lagi di tempatnya. Semut mencoba mencari di sekeliling pohon itu, namun tak juga ketemu. Pada saat itulah muncul seekor kupu-kupu yang sangat cantik menyapanya. Hai semut, bagaimana kabarmu? Sambil terbata-bata, semut itu menjawab. Baik. Semut masih tertegun memperhatikan kecantikan kupu-kupu. Kamu siapa? Tanya semut itu. Wahai semut merah, apakah kamu lupa dengan kepompong yang kamu hina beberapa hari yang lalu? Itulah diriku, jawab kupu-kupu cantik itu. Semut merah yang gagah, kemarin kamu boleh sombong bahwa kamu bisa kemana-mana. Bisa terbang bebas, apa kamu bisa? Kata kupu-kupu sambil terbang mengelilingi semut yang malu. Setelah itu, kupu-kupu cantik terbang meninggalkan semut merah yang masih diam membisu. Selamat tinggal semut merah, aku mau terbang jauh. Hahaha. Setelah kepergian kupu-kupu cantik itu, semut merah begitu menyesal telah mengejek si kepompong. Namun, apalah daya, hal itu sudah terjadi.
Ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wah, seru sekali ya ceritanya adik-adik. Ternyata yang dihina oleh si semut adalah kupu-kupu yang sangat cantik. Adik-adik di rumah, kita tidak boleh menghina orang lain ya, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Menghina orang lain sama artinya menghina ciptaan Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dan menyaksikan dongeng dari Kak Vivi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.